Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Okay. Is there anyone absent today? Apakah ada yang absen hari ini? Siapa? Berapa orang? One. Boy or girl? Siapa? Safira. Okay. Before we start our lesson today, let's pray Al-Fatihah together. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang the last chapter. Setelah kalian mempelajari semester ini, setelah kalian mempelajari materi ini, sudah nggak ada lagi materi kelas 8. Jadi aku harap kalian benar-benar paham tentang ini, tentang materi hari ini, yaitu tentang ayo, we can read together. Oke. Gini, kalian sebelumnya udah pernah belajar recount text ya, waktu Ramadan, ya nggak? Ingat, recount, menceritakan masa lalu. Ingat ya, yang dulu kita mempelajari tentang kalian rekreasi di Jogja, ya. Nah, itu namanya recount text. Recount text itu berarti kan teksnya itu real, kejadian langsung di masa lalu kalian. Jadi semua recount itu kan menceritakan ulang. Berarti kalau menceritakan ulang, berarti ceritanya sudah benar-benar terjadi, ya enggak? Tapi kalau naratif teks ini, ceritanya enggak benar-benar terjadi. Jadi cuma khayalan kok. Cerita halu. Kalian pernah halu enggak? Pernah berkhayal? Pernah kan? Nah, itu namanya naratif teks. Atau biasanya kita sebut imajinasi. Biasanya cerita imajinasi itu sangat gampang ditemukan ketika kalian pas waktu kecil. Pas waktu kecil kalian pernah didongengin guru atau orang tua kalian enggak? Tentang apa? Cerita tentang apa? Putri-putri ya, terus si kancil, nice. Terus timun mas itu kira-kira nyata apa enggak? Emang bener ada kabuto hijau ngasih biji ke nenek-nenek? Nggak ada ya, itu imajinasi. Terus habis itu apalagi yang boys? Kira-kira apa yang nggak masuk akal? Cerita-cerita yang nggak masuk akal pas waktu kalian kecil. Apa? Maling kuda? Iya, maling kuda itu nggak nyata, nggak benar-benar ada. Terus apa lagi? Sangkuriang itu cerita yang apa? Yang ibu nikah sama anaknya itu ya? Ya, terus apa lagi? Pokoknya semua cerita yang bersifat magic, berupa sulap. Kalau udah gitu, tokohnya itu bukan manusia, kayak tokoh-tokoh hewan itu kira-kira nyata apa ya? Iya, nah legenda itu maksudnya naratif. Jadi naratif ini banyak sekali. Kalian tahu film Barbie? Itu kan dia fairy tale. Itu dia maksudnya naratif. Legenda juga, mitos juga. Asal usul suatu daerah, kataku berau, asal usul. Tahu asal usul Surabaya, legendanya seperti apa?
Ikan apa? Ikan suro sama boyo. Kira-kira tuh nyata enggak? Masuk enggak di mana? Enggak kan? Nah itu dia masuknya naratif. So, what the fuck about poinnya adalah kalian sudah belajar itu tentang kompleks, tentang cerita asli punya kalian di masa depan. Tapi hari ini in this last chapter we will learn about narrative text, yaitu teks imajinasi atau bisa juga disebut jadi sudah paham ya tentang apa sih naratif teks itu? Naratif jadi langsung masuk di sini. Khayalan, imajinasi, gak nyata, lalu semua cerita-cerita yang bersifat fiktif. Kalian pernah tahu film Jiran? Ada novelnya nggak? Dia berdasarkan nyata kan ya? Novelnya itu ditulis oleh penulisnya berdasarkan kisah nyata apa enggak? Dan nyata apa enggak? Nyata, Jiran itu nyata. Ada di tahun 1900. Nah itu lah pokoknya. Itu bukan naratif. Jadi nggak semua film-film itu juga naratif. Terus ada lagi kisah binatang. Binatang itu tulis dari Wattpad. Ya, terus jangan diangkat ke buku. Binatang itu asli apa enggak? Berdasarkan kisah nyata apa enggak? Iya. Binatang, pernah dengar binatang? Ya, ini nyata apa enggak? Nyata. Kalau nyata berarti naratif. Kalian pernah dengar apa lagi ya yang enggak asing? Sila Cinta Bersama itu nyata? Nyata, ya enggak nyata? Film-filmnya enggak nyata tuh banyak banget. Kayak iya, itu juga maksudnya naratif. Tapi hari ini kita fokus teks saja ya. Naratif teks itu bisa nanti bisa dikembangkan. Bisa film, bisa novel, bisa komik, kita ya, berarti cari yang nggak nyata. Novel-novel yang nggak nyata banyak banget. Asli lagi nyata. Ini apa namanya? Itu apa nak? Hati Sumita. Itu nggak nyata. Okay, now I want to divide you into the group. Jadi kita akan mempelajari naratif lebih lanjut dalam bentuk grup. So you have to mention the number 1 until 9. Ya, 1 sampai 6 ada lagi sampai 1. Oke? Dari in English. Yang keras. Yang keras. No. 1, 2. Ini tadi Mbak. Mas. After 3. After 3. Sudah. Oke. Yang dapat angka 1 angkat tangan. Angka 1. 1, 2, 3, 4, 5. Stand up please. Yang
Di sini ya. 1, 2, 3, 4, oke. Berdiri. Di sini tengah-tengah. Segera. Ayo cepat di tengah. Ayo lagi. Ayo. Di sini. Ayo. Yang dapat for angkat tangan dulu. 1, 2, cuma 4. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Loh ya, di sini tadi siapa? Kamu. Ya siapa berdiri? Berdiri, kenapa? Berdiri di pojok. Yang dapat 5 angkat tangan 5. Berdiri. 1, 2, 3, 4, 2. Di sana tengah-tengah. Oh, di sana ya tadi ya? Kan di sini tengah-tengah 5. Mas berapa? Tadi disuruh apa? Ayo 5. Mas berapa? Ayo semua. Yang terakhir ini 6. Berdiri. Jodoh di sini, yang 6. Oh my god. Apa sih? Iya, aku tulis waktu kan. Udah dapat kursinya, ambil kursinya sendiri aja. Ya. 6, 5, jodoh sini 5. Kamu udah motor ya? Coba bertiga aja di sini. Jodoh di situ. Jadi satu di situ. Di belakang aja jangan berubah. Jodoh di sini. Grup tuh ya. Dari sini.
teks imajinasi. Iya, kan kalau tokohnya itu kenapa rame? Satu kenapa rame? Ciri-cirinya terlihat banget dari tokohnya. Kalau tokohnya itu hewan atau manusia yang kuat, pahlawan, superhero, itu udah pasti masuk imajinasi. Atau begitu latar tokohnya itu misalnya kerajaan itu pasti masuk imajinasi. Peri-peri itu masuk imajinasi. Gampang gampang ke ciri-cirinya. Biasanya paragraf pertamanya dicirikan dengan what's on jadi kayak di suatu masa. Nah, itu biasanya narasi. Terus silakan dibalik ke halaman ketiga. Dibuka halaman ketiga. Udah dibuka halaman ketiga. Isinya apa? Group 6. Halaman ketiga isinya apa? Group 6. Kurang banget. Struktur. Bisa dibacakan group 6. Struktur number 1 apa? Orientation. Bacakan number 2. Lecture number 0. Group 5. Complication. And the last structure number 3 is group 3. Resolution. Nice. Sudah paham nggak apa bedanya orientation, complication sama resolution? Sudah. Apa? Orientation misalnya apa? Perubahan. Motor apa sendiri sih yang cowok? Kelihatan banget soalnya kalau kami dari sini. Apa tokohnya tokoh aja dibaca di situ ya kamarnya? Apa? Iya, nah. Waktu. Tempat. Nah, tadi yang aku bilang tidak nanya orientation ya itu di sini. Cepat start. Di suatu masa, ciri-cirinya dari orientation yaitu ada manusia besarnya. Oke, paham ya tentang orientation ya, tentang pengenalan tokohnya. Tapi bukan berarti gini, Miss, berarti di complication nanti gak ada tokoh baru. Tidak dipungkiri karena nanti di complication ada tokoh baru. Tapi tokoh utamanya sudah pasti orientation. Dan misalkan nanti Mas, pasti kan tokoh lawannya seperti nenek, hijau, sama ini kan ada di orientation. Terus di move to complication, apa complication? Dibaca please dengan masalah. Atau konflik. Nah, ini yang paling ininya puncak-puncaknya masalah. Jadi setelah pengenalan tokoh, ini bisa cukup buat orang aja. Kalau ini complication banyak biasanya lebih dari satu. Tapi ada juga ada yang cuma satu. Biasanya naratif pendek. Complication ini biasanya berisi masalah-masalah apa aja yang dialami oleh tokoh-tokoh. Dari sini munculnya masalah-masalah. Paham ya? And next the last structure resolution. Apa resolution? Isinya please read it. Oke, bisa saya masalah.
hijau, terus ini mas dikasih lemparan itu loh, ya kantong. Ada yang berbentuk lumpur ya, ada yang berbentuk bukan bambu. Nah itu resolusinya. Jadi setiap ada masalah itu pasti ada solusi. Oke, next kita akan mengadakan mini games. Jangan dibuka dulu. Ini untuk guru 4 sama guru 6. Satu-satu. Jangan dibuka dulu tapi. Group 5. Jangan dibuka dulu hasilnya. And this is for group 3 and 4. Jadi, ini jelaskan instruksinya, instruksi main gamesnya. Grup 1, kenapa tidur? Grup 1, itu. Kamu emang lo mas dari depan ini pas dan membuat kepanasan. Gak lucu, ada yang lucu nggak lagi malah di sini. Ada yang lucu. Teman-teman dari tadi gerak-gerak ini soalnya mereka semua menghargai aku. Kalau kamu tahu berarti kamu gak menghargai saya di sini. So, the instruction for the game di situ ada potongan-potongan paragraf yang isinya orientation, communication, sama resolution. Tugas kalian adalah menyusun paragraf-paragraf itu urut dengan struktur ini. Di situ masih belum diketahui orientasinya mana, communication-nya mana, sama resolusinya mana. Jadi kalian harus mengurutkan dan ditempelkan di ABS warna-warni itu. Harus urut dari orientation. Harus ada judulnya juga udah tak tulis di situ, tinggal apa nempelin aja. Belakangnya ada double tip di apa ya mas? Dibuka double tipnya terus disusun. Nah, kita aja. Nanti kalau selesai kalian akan menempelkan hasil kerja kalian di papan. Jadi siapa yang akan cepat didapatkan di papan? You will get the reward from me. Okay, the time started now. Yo, silakan dibuka. Jangan lupa di kertas HVS-nya atasnya ditulisin grup berapa. Di sini, misalkan ini atas ya. Di sini jempol. Ayo. Nah, nengok kemana? Ayo dikerjakan dua. Itu semua silakan ini terus lainnya di ayo dikerjakan ya kamu di sini loh kamu percaya sama ditulis biar ada penilai ini kamu jangan diklibat-klibat dulu disusun dulu. Grup sih sama kalau butuh bantuan. Nanti di sini ditulis terus belakangnya sini langsung bisa oke? Ayo dibantu nih. Kalau kalian coba jangan
Oke, nice. Sudah tadi. Absen mana? Sudah. Absennya sudah. Ih, kelas tuh, grup sih. Lemon spisi. Ilmu mahal nih. Berapa ini? Siapa lagi? Oke, langsung aja biar kalian nanti kesulitan kalau nunggu teman-temannya. Ini ada individu. Kita jelasin dulu aja. Jadi ini berapa orang ini saya? Ini cuma mencocokkan aja. Nah ini, jadi ini mencocokkan aja. Misalkan ini para begini, dia masuk orientation, communication, apa gitu. Mencocokkan aja. Aman-aman aja deh. Oke? Nah ini cuma isi nama, maksudnya mencocokkan. Ini dia masuknya
Jadi ini adalah individu. Kalian itu jangan contoh aja, karena ini nggak sama tiap ya dikumpulkan satu grup, nanti kita ambil. Soalnya nggak sama ya. Dikumpulkannya per kelompok. Kelompok berapa tadi yang sudah? Ya, harusnya beda-beda, jadi kamu bisa jangan sudah ini siapa tadi yang sudah? Ini mana tadi? Mana tadi? Iya, udah dikasih nama. Foto. Oke, nah next cepat sekali ya. Ini sudah. Tinggal ditalikan satu dikasih klik. Nah, itu cuma Oke, nice. Siapa lagi yang sudah selesai? Perempuan sudah? Ayo tadi. Itu sudah? Tadi? Langsung. Oke. Ya. Di sini.
Dikit lagi habis itu kalian akan break. Today we have already learned about negative text. Jadi apa itu negative text? Apa itu negative text? Yang keras, angkat tangan yang keras. Siapa berani? Apa pengertian negative text? Oke, nice. And then ada berapa struktur teks negatif teks? Tiga apa aja pertama? Orientation berisi apa? Communication. Munculnya bermasalah. Solution. Oke, jadi ini akan kakak hapus dan ini sudah dikembalikan ke kakak. But you still learn dipakai. Jadi dipakai nanti kan belajar tentang negatif teks. Kan bisa mempelajarinya sama ketika nanti submit. Kan di sini kan aku submit ya. Karena pasti akan ada ujian sama kelas. So that's all pembelajaran hari ini.